para generasi penerus bangsa yang mudah-mudahan Allah mudahkan semua cita-cita kita ya. Ada satu buku dulu yang berjudul The Secret. Di situ dibahas tentang Law of Attraction. Bahwa ternyata kalau kita ingin dilayani secara baik oleh alam semesta dan isinya, kita juga harus banyak berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Banyak orang yang sering resah, gelisah, seakan-akan tidak pernah ada yang berbuat baik kepada dia. Mungkin yang salah bukan alam atau isinya, tapi seharusnya yang ditanya adalah dirinya sendiri. Apakah dia sudah banyak berbuat baik atau belum? Maka dari itu, ayat pertama dari surah Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Para ahli tafsir mengatakan Ara'aita. Ara'aita artinya adalah apakah engkau sudah melihat? Tapi banyak para alim ulama yang menafsirkan dengan bahwa Allah ingin dikabarkan. Tapi masa iya Allah dikabarkan padahal Allah Maha Tahu? Maksudnya adalah bahwa saat itu Allah ingin berbicara tentang sesuatu yang teramat penting. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Coba kabarkan kepadaku bahwa ada orang yang mendustakan ad-din. Banyak orang yang mengartikan dengan agama. Tapi sebagian ahli tafsir seperti Dr. Quraisy Shihab, beliau mengartikan ad-din ini dengan hari pembalasan. Sebagaimana yang kita baca Maliki Yaumiddin. Karena dalam kaidah bahasa Arab, semua huruf yang terdapat kalimat da, ya, dan nun itu menunjukkan ada hubungan antara satu yang lebih di atas sedangkan yang lainnya ada di bawah. Contoh, kalimat dainun yang artinya adalah hutang. Bagaimana saat itu terikat kedua belah pihak, yang satu memberikan hutang, yang satu yang menghutang. Nah, dari tafsir ini kita dapat faham bahwa ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bahwa orang yang tidak pernah peduli dan tidak pernah ada keinginan untuk berbagi dengan anak yatim, sebenarnya secara tidak langsung dia tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Padahal yang namanya hari pembalasan itu pasti ada. Kan hidup manusia itu dari beberapa fase. Awalnya ada di alam roh, kemudian ditransfer sama Allah ke alam yang kedua, alam rahim ibu. Selesai dari alam rahim ibu melalui proses persalinan, manusia ditransfer ke alam dunia. Dari alam dunia melalui proses sakaratul maut, manusia masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Dari alam barzakh selesai, lalu manusia dioper ke alam yang berikutnya, yaitu alam mahsyar, alam hitung-hitungan Allah. Yang kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin." Jadi sebenarnya ketika kita peduli terhadap anak yatim, sebenarnya kita sedang menanam sebuah deposit yang deposit itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Kalau nabung dunia kan di bank, betul nggak? Bisa dicek nggak jumlah saldonya berapa? Bisa. Tabungan misalnya cuma 100.000. Kita mau ngambil 1 juta, diomelin nggak sama itu yang punya bank? Diomelin, ini orang gila kali ya. Uang 100.000 tapi mau ngambil 1 juta. Tapi beda kalau kita deposit di jalan Allah. Apalagi anak yatim. Jadi buat yang punya masalah, para pemirsa, coba nih. Banyak testimoni yang sudah membuktikan. Sedekahnya sudah betul, sholatnya sudah mantap, puasa sunnahnya udah oke. Ada satu yang lupa untuk memelihara anak yatim. Bayangkan ketika anak yatim kita pelihara dari tidak mengenal huruf hijaiyah sampai dia mungkin hafal 30 juz, maka setiap huruf yang dia baca itu menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir pahalanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, semakin jelas sudah pemahaman kita betapa pentingnya kita memelihara anak yatim, dan insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya siraman tausiah dari guru-guru kita ini akan kembali menata pemahaman terhadap pemikiran kita atau pemahaman terhadap agama kita, bahwa ternyata anak yatim tidak sekedar untuk disantuni tetapi justru untuk dipelihara. Baik pemirsa, sekarang saatnya kita bagi-bagi keberkahan untuk Anda, dan rekan saya Pauline akan siap memberikan kuis enzim untuk Anda. Silakan Pauline. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi tentunya dalam Damai Indonesiaku, dan sekarang tentunya saya hadir seperti biasa untuk bagi-bagi berkah, bagi-bagi hadiah yang dipersembahkan oleh Pasta Gigi Enzim Ortodontik. Sebelum saya memberikan pertanyaannya, sebaiknya Anda simak terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Pasta Gigi Enzim Ortodontik, satu-satunya pasta gigi bagi pengguna kawat gigi. Dengan kandungan kolostrum yang optimal, melicinkan serta melembutkan kawat gigi. Yang tentunya agar mudah membersihkan sisa makanan yang tersisa pada gigi Anda. Pemirsa, silakan menghubungi di nomor kami di 021 7587 4444. Sekali lagi di 021 7587 4444 dengan password enzim ortodontik, satu-satunya pasta gigi bagi pengguna kawat gigi. Silakan. Halo. Halo. Ya Ibu, passwordnya apa Bu? Enzim ortodontik? Satu-satunya pasta gigi untuk pengguna kawat gigi. Betul sekali Ibu. Pertanyaan mudah sekali Ibu. Apakah pasta gigi enzim ortodontik bisa membantu mengatasi permasalahan gigi dan mulut bagi pengguna kawat gigi? A. Tidak bisa, atau B. Bisa? B. Bisa. Bisa, betul sekali. Selamat Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Ibu Neni di Bogor. Dengan Ibu Neni dari Bogor. Sekali lagi selamat, tentunya hadiah dipersembahkan oleh pasta gigi enzim ortodontik. Jangan lupa dipotong pajak ya Bu ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi tausiah di Damai Indonesiaku langsung dari Insan Cendekia Madani setelah informasi yang berikut ini. Pauline Miranti pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis ini dipersembahkan oleh Saya pakai